Putri. Mudah-mudahan rencana itu bisa berjalan dengan baik, kurang lebih kalau lancar bisa waktunya adalah antara 4 sampai 5 tahun. Demikian dari kami, mudah-mudahan bersedia untuk menerimanya dan akan mewujudkan dalam bentuk bangunan yang nanti akan dimanfaatkan oleh santri-santri pondok pesantren. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Yunus Muhammadi selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Ittihad Ma'ahid Al-Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Casiwan Haryo Sasongko selaku Badan Pembina Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongo sekaligus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilongo beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Arif Fauzi LC MPD selaku Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongo beserta jajarannya, segenap Dewan Direksi. Yang kami hormati Kepala Desa Karanglo Bapak Cipto Teguh Wibowo. Yang kami hormati seluruh wali santri kelas 7 SMP Zamzam Muhammadiyah Cilongo dan seluruh santriwan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi nikmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara serah terima santri baru tahun pelajaran 2022-2023. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, khutbatul wada. Acara yang keenam, doa. Acara yang ketujuh, lain-lain. Acara yang kedelapan, penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara serah terima santri baru pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Finli Wahyu Saputra. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la dhulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bihi wa bala'i Allahumma sadidna fil qawli wal amal waqsinna minal khotoya wa zalal. Yang kami hormati Kiai Haji Yunus, Bapak dan Ibu Wali Santri, sudah menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammad Cilongok, yang kami hormati dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari pengantaran anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran dan kepengasuhan di Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadah Cilongok. Mohon maaf, dalam kesempatan ini kami tidak mengadakan pertemuan penerimaan santri baru atau penyerahan santri baru di satu tempat karena jumlah yang sangat besar, kurang lebih 475 santri sekarang ada di pondok pesantren untuk diserah terimakan. Kami belum punya ruangan dengan kapasitas yang menampung kurang lebih 1.500, belum punya. Parkiran juga nyewa di jalan-jalan sama di lahannya warga. Maka kami menyelenggarakan kegiatan serah terima terutama di kampus 3 ini untuk 4 rombel santri putra. Dan alhamdulillah hari ini bisa ditempati, dan mohon maaf mungkin tidak semua santri baru berada di lokasi ini karena memang kami juga memiliki 3 kampus yang masing-masing kita bagi sesuai dengan program masing-masing. Tapi fasilitas yang diberikan baik pendidikan, kepengasuhan adalah sama, termasuk para pengelolanya juga adalah satu manajemen, visinya juga sama, dan target-targetnya adalah juga sama. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kami melaporkan bahwasanya data yang kami terima terkait dengan santri baru tingkat SMP baik putra dan putri untuk tahun pelajaran 2022-2023 untuk tingkat SMP adalah 357 santriwan dan santriwati, 13 rombel.
Kemudian untuk dengan santri putra SMA totalnya semuanya adalah 656 gabungan antara putra putri SMP dan SMA. Untuk yang dari luar, SMP dari luar, karena ada beberapa pesantren ataupun alumni SMP pesantren non Zamzam yang bergabung kurang lebih 668 dan alumni kita 200. Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mulai hari ini anak-anak akan bersama asatidz, mohon didoakan oleh orang tua agar benar-benar bisa sama-sama berjuang. Anak-anak di pondok pesantren juga berjuang mencari ilmu, bapak dan ibu di rumah juga berjuang bagaimana mencari rizki yang halal, sehingga insyaallah mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semuanya. Setelah santri nanti diserahkan, mohon bapak dan ibu juga ikut mendoakan anak-anak yang ada di pesantren ini agar betah, kerasan, dan bisa maksimal di dalam mengikuti program-program yang ada di pesantren ini. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Yunus Muhammad Ahmadi selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Ittihadul saya banggakan. Pada kesempatan ini mohon izin saya selaku perwakilan dari wali santri untuk menyampaikan beberapa hal atau nantinya akan kami menyampaikan penyerahan santriwan kepada pihak pondok pesantren. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentunya saya sangat merasa terharu tadi ketika saya berangkat dari rumah. Saya bersama istri dalam perjalanan betul-betul saya merasa terharu karena baru kali ini jujur saya bukan lingkungan keluarga dari pesantren, tetapi kami bertekad untuk menyekolahkan anak kami ke pondok pesantren Zamzam ini tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Bahkan tadi Ustadz Arif menyampaikan orang Bangka Belitung dan Kalimantan sangat jauh dari sini. Saya merasa justru malah saya sangat bangga karena sangat senang karena memang ini kita pilihan yang tepat kita antarkan anak kita di pondok pesantren Zamzam ini. Yang berikutnya tentunya mungkin barangkali para santriwan ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Arif, saya juga menyadari hal itu, Ustadz, bahwa faktor keberhasilan anak-anak itu banyak variabelnya, mulai dari orang tuanya, mulai dari mbahnya, maupun dari perasaan kita tentunya. Ternyata secara fisiologis ya, berdasarkan riset, banyak riset yang sudah membuktikan bahwa secara fisiologis kalau hati kita selaku. Kemudian yang ingin saya sampaikan pula, saya berpesan kepada para santriwan latar belakang tadi bahwa mungkin ada yang kesini itu datang karena faktor orang tua, bisa jadi begitu, ataupun alhamdulillah mungkin sebagian santriwan itu faktor dari diri sendiri, motivasinya dari diri pribadi, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu yang mungkin saja ada yang masih setengah-setengah, saya berpesan selaku orang tua, anak-anakku, para santriwan, mantapkan hati kalian, kuatkan niat, kuatkan iman, kuatkan semangat untuk bisa menimba ilmu di sini, sehingga panjenengan semua nantinya akan menjadi anak-anak yang membanggakan bagi orang tuanya, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang hafiz Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya saya juga berpesan kepada adik-adik semua, para santriwan, untuk mari saling mensupport antara satu dengan yang lainnya. Apabila dalam satu kamar misalnya ada yang merasa dia itu kurang betah, maka support dia, sehingga nanti ke depannya saling mensupport ini akan menjadikan sinergisitas yang sangat baik, sehingga tidak ada yang akan keluar sebelum waktunya. Semoga hal yang saya sampaikan intinya pada kesempatan ini, kami selaku wali santri menyerahkan sebanyak
sejumlah 375 santriwan dan santriwati pada kepada pondok pesantren Zamzani pada kurikulum tahun pelajaran 2022-2023. Titip anak kami, semoga anak-anak kami, meskipun tadi ada istilah pesantren itu bukan laundry, tetapi kami berharap banyak hal yang kami inginkan kita targetkan di pondok pesantren ini. Saya lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan saya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima santri baru secara simbolis dengan mengalungkan tanda telah diterimanya santri Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilong dan diikuti oleh seluruh santri baru tahun pelajaran 2022-2023. Kepada Direktur, Wali Santri dan Santri dipersilahkan untuk kembali ke tempat. SMP, SMA ini berdasarkan penelitian banyak pihak. Untuk itu sampaikan nanti Bapak Ibu, ibunya, mbahnya bisa menangis, anaknya apalagi. Kami beli mending nangis sekarang daripada besok sudah dewasa, sudah jadi orang tua, nangis karena kenakalan remaja, nangis karena salah jalan. Kami, pemikiran kami, mendingan nangis sekarang, gak masalah. Kami paham, kami juga pernah, anak kami di pondok pesantren, kami juga nangis, gak masalah. Nah, jawaban itu harapan kami nanti manakala Bapak Ibu kangen dengan anak, yang menjawab adalah doa. Barangkali lebih gampang, lagi kelingan, lagi kemutan anak, menangis, membaca Al-Fatihah, barangkali itu jadi agak kerdang gitu. Ini pengalaman kami seperti itu. Sekali lagi, menangis hal yang wajar, silahkan, tapi diikuti dengan doa. Selanjutnya, yang boleh dipertahankan adalah keistiqomahan. Insya Allah Bapak Ibu semangat di awal, nanti di perjalanan ada suasana, perasaan yang beda dengan awal. Untuk itu disiapkan yang nama istiqomah itu penting untuk kita jalankan. Yang berikutnya betul disampaikan wali santri, niat adalah kuncinya. Kalau niat yang mau dipertahankan, insya Allah di dalam perjalanan tidak ada masalah apa-apa. Jadi sepakat semuanya, keberhasilan putra putri Bapak Ibu semuanya bukan hanya terletak di pondok pesantren, tapi kerjasama yang baik. Tentunya taati aturan, baik santri maupun santri, doa penting sekali, lalu kerjasama di bidang finansial, karena pesantren juga butuh operasional. Kalau semua berjalan seperti itu, insya Allah pesantren akan jalan, terusan semasa kita menjalankan kegiatan tugas juga akan nyaman kalau didukung dengan oleh wali santri. Tapi tambah didukung oleh Bapak Ibu semuanya, barangkali pihak pesantren akan berat. Terakhir, selamat kepada
Bapak Ibu, insya Allah di pihak pesantren dan sama direktur siap mengawal, siap mengantarkan, siap menggali kemampuan anak-anak Bapak Ibu, siap mengembangkan bakat minat Bapak Ibu. Mungkin itu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbatul ta'aruf dalam acara serah terima santri baru yang akan diisi oleh Kiai Haji Yunus Muhammadi selaku Ketua Ittihadul Ma'had Al-Hib Muhammadiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Kasiwang selaku Ketua PCM dan semua jajarannya, Ustadz Fauzi Arif LCMPD selaku Mudirul Ma'had dan Dewan Asatidahnya yang juga kami hormati, tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, wali santri yang hari ini telah secara resmi menyerahkan putra putrinya ke pondok pesantren Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Muhammadiyah Cilegon. Kita bersyukur pada hari ini kami bisa datang memenuhi undangan Mudirul Ma'had. Mungkin ini kedatangan saya ke Zam-Zam ke-21 kalinya. Saya teringat waktu kami datang pertama untuk tangan MOU antara Pondok Imam Soder dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilegon saat itu Pak Kurdi. Kami dari Imam Soder siap membantu PCM Cilegon dalam mewujudkan impian besarnya Pondok Pesantren Zam-Zam. Alhamdulillah berkembang luar biasa. Karena salah satu kelebihan dari PCM Cilegon ini berani tampil sebagai pesantren yang terpadu secara total sejak awal. Itu salah satu kunci mengapa Zam-Zam bisa berkembang luar biasa. Alhamdulillah. Dan hari ini saya juga mendapat kabar gembira yang luar biasa juga. Begitu saya mendengar ternyata santri baru untuk Zam-Zam ada sekitar 360 lebih yang SMP. Kemudian untuk yang saya juga bergembira luar biasa, ZIS ternyata hari ini juga mendapatkan santri baru 260. Memang kami mengharapkan sebagai ketua Itmam, bagaimana Zam-Zam ini juga ZIS ini bisa berkembang bersama-sama. Dan alhamdulillah apa yang jadi doa kami, apa yang kami harapkan itu betul-betul terjadi. Jadi ZIS ini ada juga pondok Muhammadiyah walaupun cuma kultural. Sehingga kami kira-kira setengah tahun yang lalu datang ke ZIS dan kami minta kepada Pak Kasiwang supaya bisa dipertemukan dengan asatidnya. Alhamdulillah saat itu kami bisa dipertemukan dengan Mudirnya Ustadz Hero dan asatidnya. Saya menghendaki bagaimana Zam-Zam maupun ZIS ini sama-sama menjadi kader yang utama untuk nanti Muhammadiyah ke depan. Jika pada saat itu pada asatid ZIS kami sampaikan ini walaupun sudah terpisah dengan Zam-Zam ini tetap pondok Muhammadiyah walaupun cuma sebagai pondok Muhammadiyah kultural. Dan saya tetap mengharap juga baik dari Zam-Zam maupun ZIS ini muncul kader-kader Muhammadiyah yang luar biasa. Alhamdulillah kami datang kesekian kalinya di Cilegon ini berkabar kedua-duanya berkembang luar
luar biasa. Alhamdulillah, harapan kami sebagai kelompok Etmam memang seperti itu, keduanya berkembang secara luar biasa. Bahkan untuk jam-jam sendiri itu sudah melebihi apa yang dicapai oleh Imam Syuhada. Imam Syuhada sekarang baru punya santri 1.000 lebih sedikit, tapi jam-jam sudah 100.000, 1.800. Kami selaku misalnya mantan mudir Imam Syuhada bangga, alhamdulillah ada binaan kami yang kemudian bisa berkembang luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan di sini. Tahun 2010 bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta pada saat itu, kami datang ke Majelis Dikdesmen Pusat Jakarta untuk minta data pesantren Muhammadiyah se-Indonesia. Ternyata pada saat itu kami dapatkan angka 67 pesantren Muhammadiyah itu se-Indonesia, Pak. Dan perlu jangan ketahui, kebanyakan dari 67 ini itu keadaannya masih layamutu walayahya, mati ya tidak, hidup ya tidak. Kalau orang Siap mengatakan ngagak-agak ini, layamutu walayahya, tidak bermutu karena memang tidak ada biaya. Yang saat itu sudah berupa pesantren yang betul-betul berkemajuan itu bisa kita hitung dengan jari tangan. Dan yang perlu kami sampaikan kepada jenengan, ini tentunya sebagai sebuah kabar gembira. Tahun 2010 baru 67 pesantren Muhammadiyah se-Indonesia. Sekarang ini berkembang, tahun 2022 ini menjadi 418 pesantren. Dari angka 67 menjadi 418. Sehingga kalau ada orang mengatakan sekarang ini terjadi booming pesantren Muhammadiyah, itu sebuah pernyataan yang tidak berlebih-lebihan, itu real terjadi di lapangan. Kami yakin kalau pesantren-pesantren Muhammadiyah ini bisa berkembang luar biasa, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, insya Allah beberapa krisis yang ada di Muhammadiyah akan terselesaikan. Salah satunya yang perlu Bapak-Bapak ketahui, sekarang ini ada di sebagian daerah kita itu yang kurang lazim itu di Masjid Muhammadiyah. Saya tanyakan itu, apa jawabnya? Ustadz, di sini ini, di masjid ini, kalau imamnya orang Muhammadiyah, nanti surat yang dibaca saat sholat itu Ustadz cuma surat kulhu dan surat inna a'toina. Kulhu dan inna a'toina. Makmum tidak puas Ustaz. Mohon maaf, akhirnya imamnya bukan orang Muhammadiyah. Ini artinya di sebagian daerah memang terjadi itu yang namanya krisis imam. Maka kalau kemudian pesantren-pesantren Muhammadiyah berkembang luar biasa, termasuk yang kami informasikan pada jenengan, sekarang ini hampir di semua pesantren Muhammadiyah ada pembinaan tahfidz yang luar biasa. Sehingga waktu Rakornas terakhir LP2 di Makassar diputus secara kuantitatif jumlah, tapi secara kualitatif juga luar biasa. Pak Sumanto, Wakil Sekretaris LP2 PP Muhammadiyah, sudah mengadakan pesan-pesan Muhammadiyah mana saja, maka akan terpaksa menolak sebagian pendaftar. Ternyata hasil penelitian Pak Sumanto ini mengatakan bahwa sekarang ini banyak sekali pesantren Muhammadiyah yang karena keterbatasan sarpras terpaksa menolak sejumlah pendaftarnya. Ini satu perkembangan yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, orang tua sekarang semakin memahami bahwa pendidikan ala pesantren memang luar biasa. Lomatur luar biasa. Coba, ini ada sebuah cerita gini. Pada saat hari Jumat, hari perpulangan,
Di pondok itu memang perpulang tiap hari Jumat sebulan sekali. Santriwati pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, santriwati ini berkata kepada ibunya, "Bu, tolong saya diantarkan ke toko kerudung." Saat itu ibunya hampir untuk setengah marah. "Dok, apa benae lepun numpak ke kudung sak membane kaje kurang to, Dok. Kok jek iso-iso men nyuwun ibu kon ngeterke nang toko kerudung." Anak mengatakan, "Bu, saya ingin membeli kerudung ini bukan untuk saya pribadi, Bu. Saya di pondok itu punya teman, nampaknya dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saya tahunya dia berasal dari keluarga tidak mampu adalah kerudung yang dia punya cuma satu. Sehingga tiap hari yang dipakai ya hanya itu saja. Saya tidak tega, Ibu. Maka saya bismillah hari ini bertekad akan saya belikan teman saya itu satu kerudung baru. Mohon maaf, Ibu, ini saya beli kerudung bukan untuk saya." "Oh, maaf karena Ibu salah sangka. Ayo tak antarkan ke toko kerudung." Sampai di toko kerudung, anak ini memilih kerudung yang kira-kira ukuran pas sama temannya yang di pondok itu yang berasal dari keluarga tidak mampu. Begitu sudah didapatkan kerudung itu, dibawa ke kasir. Sampai di kasir ibunya menghampiri. "Nah, biar ibu saja yang bayar." Tapi saat itu apa kata anak? "Bu, ibu kan tiap bulan sudah memberi uang saku untuk saya. Ibu perlu mengetahui sebagian uang saku itu, Ibu, saya tabung. Saya punya uang tabungan, Ibu. Saya bertekad hari ini akan saya belikan teman saya itu kerudung pakai uang tabungan saya. Mohon maaf, Ibu, ini saya bayar sendiri, Mbak." Saat ini kan besok ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya anak yang bisa berkata seperti yang tadi saya sampaikan, kira-kira respon ibu bagaimana? Enggak. Untuk nikah sengkul bayar pihak, Pak. Saya yakin ibu akan menangis. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau anugerahkan kepada kami anak sesolihah ini. Dari anak yang seperti ini insya Allah akan selalu muncul doa untuk saya. Termasuk walaupun saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, anak ini akan selalu berdoa untuk saya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Ya Allah, dari anak seperti ini bisa kami harapkan doa seperti itu. Nangis itu, Ibu. Sinten sing mboten bambang manahipun punya anak perempuan yang bisa berkata seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Nangis saking bahagianya pun. Saya katakan itulah yang namanya selupan pesantren. Itulah yang sekarang ditangkap banyak orang tua, banyak masyarakat. Saya punya anak tidak hanya ingin sekedar pinter ilmu agama, tapi tidak mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seperti santriwati tadi. Dia tahu bahwa yang namanya membantu temannya yang sedang kesusahan itu adalah ada fadilah yang luar biasa. Dan itu tidak hanya berhenti di pengetahuan belaka, tapi dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah selupan pesantren. Bapak ibu-ibu yang hari ini sudah menyerahkan kepada pondok pesantren modern Zam-Zam Muhammadiyah Cilong ini, perlu mengetahui di pesantren itu ada istilah yang namanya hidden curriculum. Kurikulum yang tersembunyi. Apa itu, Ustadz, yang dimaksud dengan hidden curriculum? Yang dimaksud dengan hidden curriculum adalah kurikulum yang tersembunyi, yang tersirat.
tidak kelihatan secara nyata. Apa itu? Keteladanan dari asatidnya, keteladanan dari kiainya. Anak jam 3 malam bangun maunya hanya ke toilet untuk buang hajat air kecil. Saat itu juga anak itu berpapasan dengan ustadznya. Ya Allah, ternyata ustadz saya jamnya gini sudah tidur. Oh ya Allah, ternyata ustadz saya mau melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat afaka rabbuka maqama mahmudah. Anak berpikir, ustadz akhirnya bangun untuk qiyamul lail. Akhirnya anak bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kepada kami semangat untuk qiyamul lail seperti semangat yang Engkau anugerahkan kepada ustadz kami. Ya Allah, beri kami semangat seperti yang Engkau anugerahkan kepada ustadz kami. Ya Rahman, ya Rahim. Ini keteladanan asatid. Dan itu hanya didapatkan anak di pesantren. Sehingga insya Allah yang namanya santri tidak hanya sekedar dituntut memahami itu syariat Islam. Tiga adalah waladin sholihin yatullah, anak soleh yang mau mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ini sumber kekayaan pahala yang tidak akan ada hentinya. Tapi maaf sekarang ini sudah banyak luntur ikhwan bidin rahimahullah. Sehingga saat mencarikan tempat pendidikan anaknya itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Masya Allah. Dengan tahu bahwa Pak Ibu yang berbahagia, sekarang ini yang namanya kenakalan remaja, Masya Allah. Di Solo ada anak itu baru umur SD Pak. Baru umur SD, tapi kegila-gilaannya kepada salah satu minuman keras khas Solo yaitu namanya Ciu, mungkin juga sudah sempat diekspor ke Cilongok, Ciu itu. Anak baru umur SD tidak ada hari tanpa Ciu. SD Pak itu. Oleh kepala sekolah sudah dibina, sudah diingatkan. Tapi ternyata berhubung tidak ada perubahan, akhir anak itu dikeluarkan dari SD perkara narkoba. Niku nombe SD. Masya Allah, luar biasa sekarang ini. Lalu dalam bahasa kan biasanya sebuah bahasa Siwan. Ini Pak Siwan pidato ngalan Jumeneng itu sih teks dulu. Lalu 1,5 tahun yang lalu, ceng penyakit. Kalau bukan perlu diboyotkan rumah sakit, nah itu rumah sakit untuk di COVID kamu saja. Ada dokter pribadi yang siap datang ke rumah tiap hari untuk ngawasi. Baru 1 tahun yang lalu sakit itu kalau beri ngadeg ganggu itu sudah dia. Belum sempat khawatir dia itu wis reso berkunjung ke pesantren-pesantren Muhammadiyah seperti yang kami lakukan sebelum sakit. Terus kalau itu sebagai ketua Itmam, Ittihadul Ma'ahid Al-Muhammadiyah, semua pesantren Muhammadiyah se-Indonesia itu binaan saya. Tapi ada 29 pesantren Muhammadiyah, niku binaan khusus saya. Dan binaan khusus saya yang pertama kali adalah Zam-Zam ini. Binaan yang pertama Zam-Zam ini. Binaan kami yang terakhir adalah Pondok Pesantren At-Taqwa Tengkul Kangyang. Terusnya Kodi Surabaya, nyabrang Teng Madura, lewat Suramadu, menuju ujung Madura sampai Sumenep, naik kapal, kalau kapal cepat 4 jam, naik kapal biasa 10 jam, Tengkul Kangyang. Ada Pondok Muhammadiyah namanya Pesantren At-Taqwa. Itu waktu saya datang kira-kira 10 tahun yang lalu, pun layamu tu walayahya. Alhamdulillah kita motivasi pesantren jenengan ini pesantren setengah-setengah. Kalau pesantren setengah-setengah itu hasilnya juga setengah-setengah. Pesantren jenengan ini kalau maunya memang berkembang luar biasa harus direformasi, kalau perlu revolusi. Alhamdulillah mereka tangkap dan mereka laksanakan, sekarang juga berkembang luar biasa walaupun belum seluar biasa Zam-Zam Cilongok. Saya pun sempat khawatir dia itu seraiso yang pondok-pondok Muhammadiyah
Jadi Mang Nawa itu saya adalah nanti semua pesantren Muhammadiyah se-Indonesia itu bisa berkembang luar biasa. Bisa berkembang luar biasa. Seperti majunya pondok pesantren modern Zam-Zam Muhammadiyah Jawa ini. Nyuntunganipun mugi-mugi kula saged malih ningklipun alhamdulillah ini pun mulai teng luar kota maupun luar pulau ini bulan ini teng Sulawesi Selatan diajak teng 7 kabupaten putar-putar selama 4 hari dan perkembangan pesantren Muhammadiyah sekarang luar biasa kita syukuri dan ini kabar gembira bagi kita semua. Semanten para bapak, para ibu ingkang saged kula aturaken, terus saya selalu berdoa semoga semua pondok pesantren Muhammadiyah termasuk Zam-Zam juga semua pesantren Muhammadiyah kultural semua bisa berkembang luar biasa. Dari semua itu kita harapkan muncul kader-kader Muhammadiyah yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.